Ikan cupang main ke Surabaya, di Surabaya ketemu ikan rahwana. Halo Besti Feshar semua, jangan lupa jawab salam saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Guru-guruku yang mulia, dewan juri yang arif dan bijaksana, serta sahabat Feshar semua yang insya Allah bahagia. Hadirin sahabat Feshar, rahimakumullah. Pernah mendengar pepatah mengatakan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul? Tapi kalau sekarang, ringan sama diposting, berat sama digosting. Jika tidak bersinergi, tentu kepala semakin pening. Hati-hati, zaman semakin canggih, tak butuh jalan kaki, tak butuh antri, semuanya siap saji hanya dengan ketukan jari. Badan Pusat Statistik melaporkan pada Maret 2024 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,03% atau sekitar 25,22 juta orang dari jumlah penduduk keseluruhan. Angka ini bukanlah sekedar statistik, tetapi wajah nyata dari saudara-saudara kita di luar sana. Ali Rahnema dan Farhat Momani tahun 1994 menyatakan dalam bukunya Islamic Economic System bahwa sistem ekonomi Islam mengintegrasikan setiap aturan kehidupan ekonomi dasar yang terhubung dengan ideologi keadilan sebagai aspek sentral. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tausiah dengan tema sinergi dan kerjasama dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan bersama. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka, karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sahabat Feshar rahimakumullah, apa sih maksudnya? Dalam KBBI, kerjasama artinya kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan sinergi artinya kegiatan atau operasi gabungan. Contoh simpelnya, petani punya padi, pedagang punya pasar. Kalau jalan sendiri-sendiri, petani bingung jual, pedagang pun bingung cari barang. Tapi kalau bersinergi, harga adil, pasar hidup, semuanya untung. Namun sayang seribu sayang, ekonomi kita saat ini penuh dengan tantangan, inflasi harga pangan, persaingan global, kesenjangan kaya miskin, bahkan digitalisasi yang kadang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Kita tidak bisa berjalan sendiri sahabat, tapi kalau bersinergi, insya Allah masalah ekonomi bisa terkendali. Tetapkan tujuan, berlandaskan ekonomi syariat demi kesejahteraan umat. Seperti kata Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian pendiri Grameen Bank, kemiskinan bukan karena orang miskin malas, tapi sistemnya kurang kolaboratif. Artinya, membangun jaringan tidaklah sulit dan bukanlah hanya milik kaum elit, lebih mudah, praktis, dan hemat jika ditempuh bersama. Saat ini sudah ada ekonomi digital, pesantren trainer, bahkan zifwaf produktif. Badan Wakaf Indonesia 2023 mencatat potensi wakaf tunai mencapai 180.000 triliun per tahun. Tapi baru terserap kecil. Selain itu, data dari Basnas 2024 juga menunjukkan potensi zakat nasional mencapai 327.000 triliun, tapi baru terkumpul 41.000 triliun. Artinya baru sekitar 12%. Kalau potensi ini benar-benar digarap lewat kerjasama antara Basnas, LAS, pemerintah, bank syariah, hingga fintech, maka jurang antara kaya dan miskin bisa kita jembatani. Rasulullah bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang dan cinta mereka bagaikan satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh ikut merasakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sejalan dengan hadis tersebut, jika sinergi jalan, muslimin tambah kuat, ekonomi kuat, bahkan
bangsa pun juga ikut kuat. Saat ini banyak fenomena yang menunjukkan beban semakin berat bagi rakyat menengah ke bawah, pengangguran di mana-mana. Sahabat Fasyar rahimakumullah. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya membawa keadilan dan juga kesejahteraan. Betul? Inilah saatnya kita menegakkan semangat gotong royong, menguatkan zakat, infak dan sedekah serta mendorong pemerintah serta setiap elemen masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan? Bangun mindset kolaborasi, dorong UMKM go digital, pemuda kreatif bisa jadi jembatan pemasaran digital. Hal itu harus dilakukan berlandaskan apa? Ekonomi syariat demi terciptanya ekonomi yang adil, sejahtera, dan tentunya berkah. Sebagai kesimpulan, mari kita jadikan sinergi dan kerjasama ini sebagai gerakan nyata, mulai dari beli produk halal, bayar zakat lewat platform resmi, investasi di bank syariah, dan dukung UMKM sekitar kita. Karena ekonomi umat bukan dibangun oleh satu tangan, tetapi oleh tangan-tangan yang bersatu. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Bila ada kata yang salah, mohon maaf dunia dan akhirat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.